wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal mulkil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadi man siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid darin amin. Al-hadits ats-tsalits 'ashar min kamalil iman. Hadis yang ke-13 yaitu min kamalil iman. Sebagian hal yang membuat iman sempurna. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah, nama beliau Anas bin Malik, yaitu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi dikiau Abu Hamzah? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kunyah. Wa ummuhu Ummu Sulaim. Mama Sidin, mamanya Anas ini ngarannya Ummu Sulaim. Tazawwajaha Abu Talhah ba'da mauti Malikin. Jadi kisahnya abahnya Anas ini kan Malik. Berarti Malik ini suaminya Ummu Sulaim. Mungkin belum Islam lah. Lalu si Malik ini abahnya Anas ini meninggal. Meninggal. Berarti Ummu Sulaim ini janda itu. Tazawwajaha Abu Talhah ba'da mauti Malik. Jadi Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim sesudah meninggalnya Malik. Ada riwayat mengatakan bahwasanya Abu Talhah ini khatabaha qabla ayyuslima, meminang sebelum masuk Islam. Jadi Abu Talhah ini belum Islam, lalu meminang si Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim faqalat lahu amma inni fika laragib wa ma mithluka yurad walakinnaka rajulun kafirun wa ana imra'atun muslimah fa in taslam fadzalika mahri la as'aluka ghairahu. Fa aslama Abu Talhah wa tazawwajaha. Si Abu Talhah ini kan belum Islam. Lalu jar Ummu Sulaim waktu dipinang, kayak pian ini tidak mungkin ditolak lamarannya gitu. Cuma pian itu masih kafir, ulun Islam. Itu. Amunnya pian be Islam, itu pang maharnya dah. Kada minta nang lain. Lalu fa aslama Abu Talhah wa tazawwajaha. Kemudian Abu Talhah masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Walamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Anas nih, waktu Nabi sampai ke Madinah, Ummu Sulaim ini zahabat ilaihi wa ma'aha waladuha Anas. Waktu Nabi sampai ke Madinah, si Ummu Sulaim ini mengambil kesempatan emas. Apa kesempatan emasnya? Sidin bawa anak si Anas nih, bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sidin berkata, ini dasar bujur kesempatan emas lah itu. Si Ummu Sulaim ini kalau melihat celah momen, itu luar biasa. Ini ibu yang sosok luar biasa. Sidin bawa si Anas, masih halus anak-anak. Ya Rasulullah, khudh hadza gulaman yakhdimuka. Bawa kekanakan ini tolong terima, inya siap melayani pian. Siap melayani pian gitu. Faqabilahu. Kemudian Nabi pun menerima. Ini ada anak, antara dan Nabi
ini ulun antar ini siap melayani biar nah ini luar biasa. Itulah kenapa jadi Anas disebut khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lain Nabi, karena beliau umur 10 tahun diantar oleh yang mama. Wa kana umruhu idin asyru sinin, umurnya 10 tahun. Wastamarra fi khidmatihi ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dan si Anas ini melayani Nabi sampai Nabi meninggal. Luar biasa nih Anas nih. Orang biasa kada ada apa-apa, Nabi sampai ke Madinah, Sidin dapat kesempatan melayani Nabi. Karena apa? Ya Mama Sidin. Ya Mama Sidin bercangkal mendatangi Rasulullah ini melayani dia. Jadi mulai umur 10 tahun sampai umur 20 tahun tuh melayani Nabi sampai Nabi meninggal kan. Ujar Anas lah, kadang tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Saya melayani Nabi 10 tahun. Ada riwayat mengatakan 9 tahun. Fama qala, nah Nabi itu ada pernah berkata, fama qala li syai'un fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Jadi jar Anas selama ulun melayani Nabi antara 10 atau 9 tahun lah, ada yang 9, cuman hitung-hitungannya 10 kan. Ujar Anas, selama saya melayani Nabi kada pernah menakuni atau mempertanyakan karena baik menggawe itu, atau waktu saya meninggalkan sesuatu apa yang diperintahkan, Nabi kada pernah juga meniwas kenapa kada menggawe. Itu ujar Anas. Wa kuntu waqifan usibul ma'ala yadi farafa ra'sahu. Jadi ada momen di mana ujar Anas, saya menuangkan banyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin anak bodoh atau orang lain. Anas menuangkan. Nah, ini pentingnya Anas nih, momen-momen yang kayak gini Anas menggawe. Itu melayani Nabi. Sebenarnya ada lagi yang lain. Ada seikung Anas dia, ada lagi yang lain yang melayani Nabi, ada yang tukang jagawan sandal, ada juga gitu. Cuma Anas nih yang hal-hal sederhana yang di rumah Nabi lah. Waktu menuangkan banyu tadi kayak itu, Nabi mengangkat kepala. Ini mungkin pas tangan Nabi masih kayak ini, Nabi mengangkat kepala. Ujar Nabi, ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha. Apakah ingin aku ajarkan 3 hal yang bermanfaat? Faqultu, ujar Anas, ya saya berkata, bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tinggi pun benar kan. Mata laqita min ummati. Nah, bila engkau bertemu salah seorang umatku, ya udah kita kan umat Nabi berdatang atau orang Islam. Ahadan fasallim alaih, ucapan salam ujar Nabi. Yatil umruka, umurmu panjang. Betul. Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim. Kalau kamu masuk rumah, ucapan salam kepada mereka. Yaksuru khairu baitik, maka banyak kebaikan rumahmu. Wasalli salatad duha fa innaha salatul awwabinal abrar. Ujar Nabi, sembahyanglah salat duha karena itu adalah salat orang yang al-awwabin. Al-awwabin ini ya, orang selalu ingin bertaubat lah, kembali. Al-abrar yang baik. Pesannya 3 lah. Pesan Nabi lawan Anas. Ujar Nabi, bila tetamu umatku ucapkan salam. Ini nyaman dia itu. Assalamualaikum, nah itu. Lalu yang kedua, bila masuk rumah ucapkan salam. Lalu yang ketiga, sembahyang duha. Ujar Nabi. Pesannya biasa aja loh. Tapi apa yang membuat ini sangat mahal, momen ketika Anas bersama Rasulullah SAW. Ketika meriwayatkan hadis ini lah, menyampaikan lawan orang selanjutnya, momen itu berharga, momen lagi berdua gitu, momen-momennya.
Dan di riwayat lain juga disebutkan jar Anas, pokoknya selama saya bersama Rasulullah tidak pernah dicaci maki, diciwos, disambati, tidak pernah. Kayak dah. Wa ma darabani darbah, tidak pernah memukul. Fama sampai walan taharni wala abasa fi wajhi, tidak pernah meranguti, tidak pernah. Wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atibni alaih. Ada pernah juga menyuruh, kemudian aku lalai, Nabi menyembatin ada. Pokoknya jar Anas nyaman banget, ada pernah disariki. Nah, nang mama ini ada riwayat lain lah, riwayat di Ibnu Hajar ada menyebutkan. Waqalat ummuhu yauman. Jadi Ummu Sulaim ini sangat berperan nih lawan karir anak si Anas. Akun kayak itu nah. Apa? Ya Rasulullah, khuwaidi muka Anas ud'ullah lahu. Nabi anu doakan mangna hadap dia nih, mantap bener nih. Mungkin Anas ada berucap lah karena yang masih keanakan atau karena kadang atau apalah. Tapi nang mama bisa Rasulullah doakan bang nih Anas ini nah. Doakan. Doa Nabi nah. Jadi ada riwayat yang Nabi memang mendoakan khusus sahabat tersebut. Nabi ada beberapa riwayat mendoakan khusus untuk sahabat tersebut. Salah satunya Anas. Doa Nabi apa nah? Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkan hartanya, wa waladahu anaknya, wa atil umrahu, panjangkanlah umurnya, waghfir dzambahu, ampunilah dosanya. Ada juga riwayat lain, wadakhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Doa Nabi itu. Nah, kemudian ujar Anas, qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi. Aku dapat rezeki, dapat anak, maksudnya kan Nabi mendoakan aksir malahu awaladahu, banyakkan harta lawan anak. Kira-kira lah walaupun anak 20 ikong amunnya gaji sebulan 1 miliar aman dia bang. Itu kan kira-kira itu bang, anak 20 ikong masih bang, musim balik tiap hari cuma gaji 20 miliar sebulan, cukup aja bang. Barang ini babysitternya 3, cukup aja. Uyuh beranak benar ya paling. Kira-kira itu. Jadi doa Nabi aksir malahu wa waladahu. Nah lalu ujar Anas, aku dapat rezeki. Jadi doa Nabi ini apa nih untuk Anas berlaku kan? Apa yang terjadi? Ujar Anas, aku dapat rezeki, maksudnya dapat anak kandung lah. Berapa anak Sidin? 125 ikung. 125 ikung. Aidzuquran, lakian. Walam yurzaq ila ibnatain, dan dapat anak bebinian berdua aja. Nah, ini benar tuh 125 ya. Banyak itu istrinya berapa? Nah, paham ya biar. Itu kada mungkin sekong nah itu. Belum tahu bang riwayat yang lain lah menyebutkan berapa perhatian. Jadi rata-rata kebun orang itu berbuah setahun sekali. Kebun Sidin 2 kali. Jadi banyak kau berjualan. Nah, walaqad baqitu hatta saimtul hayah, karena Sidin lawas hidup kayak ada rasa-rasa uyuh-uyuh hidup. Wa ana arjur rabiah, tapi di Sidin aku anak 4. Pokoknya kebun Sidin ini lebih banyak panen daripada orang lain. Nah itu. Wa syakalahu qayyimahu ay al-qaim bi umurihi. Jadi ada suatu momen di mana kebun Sidin ini lagi kering. Ayo hujan. Lapor. Bos ya. Kebun kita nih kada ada bajunya.
atisha arduh. Lalu Sidin fatawaddu, Anas ini bodoh, wa kharaja ilal bariyah wa shalla rak'atain wa da'a. Kemudian Sidin keluar, bariyah ini mungkin tempat terbuka lah, sembahyang 2 rakaat dan berdoa. Apa yang terjadi berdoa? Fasarat sahabah hatta ghasyat arduh ay ghattatha wa sataratha wa matarat hatta malatha. Fa arsala gulamahu wa qala unzur aina balagat hadhi fa nadhara fa idha hiya lam tu'adda arduh ay la tatajawazha. Wa fi riwayatin lam tu'addaha illa yasiran wa dzalika fi shaykh. Di Arab, jadi ini pas musim panas. Di Arab itu kan musim panas dasar ada hujan. Itu belapar lah tadi lah kada bajunya sembahyang Sidin wudu sembahyang 2 rakaat berdoa, akhirnya ada awan. Awannya ini menutupi ladang Sidin, hujan. Lalu jar Sidin lawan pegawainya nih, karyawan Sidin. Berarti bang jar hujan ini sampai mana? Sekalinya hujannya hujan lokal, ladang Sidin aja kada sampai taka orang. Ladang hujannya itu nah. Ini keistimewaan sahabat. Jadi kalau kita baca riwayat para ulama, kan ulama banyak di Timur Tengah. Nah itu salah satu keistimewaan ulama tersebut bisa dilihat, salah satunya itu waktu musim panas atau lagi tidak ada banyu, bila minta hujan itu salah satunya bang, hujan. Ini kada mesti kayak terus bang lah, momen-momen tertentu aja kayak itu. Bahasanya menyatu ini nah mendasar oleh Allah Taala minta hujan toh, nah kayak itu. Anas tuh kayak ini. Wa kana yusalli fayutinul qiyamah hatta taktur qadamah daman, hatta taktura qadamahu daman. Sidin ini lawas benar sembahyang malam sampai batis tuh keluar darah, berarti bangkak sampai keluar darah. Kenapa? Nabi nah kayak itu. Anas ini kan di rumah Nabi nih, macam-macamnya melayani Nabi, jadi tahu standar Nabi sembahyang malam sampai batis berdarah itu berarti bangkak. Kayaknya nalah amun kita semalaman contoh sembahyang belum berdarah bang kayaknya. Semalaman aja masih belum berdarah bang lagi. Semalaman. Masih belum bangkak bener kayaknya semalaman. Belum tuh coba bang, cuma kayaknya belum bang. Artinya nih Sidin nih kada sehari 2 lawas. Itu. Wa kana idza khatamal Qur'ana jama'a waladahu wa ahla baiti wa da'alahum. Apabila menghatamkan Al-Qur'an, Sidin kumpulkan keluarganya berataan dan mendoakan. Nah, dan Sidin meninggal tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Nah, apa nih khilaf tentang umur Sidin? Umur Sidin ini khilaf berapa umur Sidin itu? Yang jelas kalau hitung-hitungan sederhana yang di awal tadi kan waktu Nabi sampai di Madinah umur Sidin 10 tahun. Umur Sidin 10 tahun. Nah itu berarti pas tahun 1 Hijriah umur Sidin 10 tahun. Nah, Sidin meninggal tahun 93. Berarti amun 93 tambah 10 103. Kurang lebihnya kayak itu. Tapi riwayat yang menyambat umur Sidin meninggal ini macam-macam. Ada yang memadahkan 99, ada yang memadahkan 106, ada yang memadahkan 103. Nah, ada yang memadahkan 110, ada yang memadahkan 107, ada yang memadahkan 120. Intinya Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang paling terdudi di antara, ada paling terdudi benar bang, 10 terakhir kira-kira kayak itu, 10 terakhir yang meninggal. Karena apa? Ya doa Nabi tadi, duit banyak,
anak banyak, umur panjang. Itu doa Nabi. Kayaknya lawan sahabat lain beda lagi. Lawan Muawiyah bin Abi Sufyan doa Nabi beda. Abdullah bin Abbas beda. Beda-beda doa Nabi, ada sama. Wa awsa Thabitan al-Bunani ayaj'ala tahta lisani sya'rah kanat indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala wa ghasalahu Muhammad bin Sirin wa huwa akhiru min man mata min ashabi Basrah wa dufina fi qasri ala nahi farsakh wa nisb minha. Jadi Sirin meninggal di Basrah itu. Nah, lalu hadisnya apa nih? Perawinya lah Anas bin Malik. Jadi kan apa ngarannya nih? Salah satu yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Anas bin Malik. Penyebabnya apa? Kenapa Sidin banyak benar? Termasuk yang banyak karena Anas ini berdiam lawan rancak mengawani Nabi. Ya kadang tadi pelayan asisten banyak ini itu. Nah kayak itu juga perawi hadis terbanyak yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mulai masuk Islam lawan Nabi terus. Jadi kau merapel hadis-hadis yang terdahulu. Jadi paling banyak. Karena kan kalau kita menghitung-hitung umur, aturannya paling banyak hadis siapa? Sayyidina Abu Bakar. Karena paling lawas lawan Nabi, lawan paling rancak bersama Nabi, riwayatnya malah sedikit. Kenapa bisa kayak itu? Nah, kenapa riwayat Sayyidina Abu Bakar itu sedikit? Karena imbah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar ini sibuk mengurusi negara karena Sayyidina Khalifah. Ibarat majelis taklim itu harus itu urusi. Karena apa? Sibuk matur umat Islam. Karena waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah atau imbah Nabi meninggal, kondisi umat ini carut marut, pemberontakan di mana-mana, pembelotan di mana-mana, sampai kalau dihitung-hitung itu Jazirah Arab itu kan sudah Islam. Yang kada memberontak itu kurang lebih sisa 20%-an aja lagi. Yang kada memberontak adalah kota Madinah, kota Mekah, Taif, beberapa daerah kabilah kecil, dah itu aja. Sisanya membelot, ada yang murtad, ada yang kada hakun bayar zakat, ada yang mengaku jadi nabi palsu. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu sibuk ngurusi ini. Jadi kada tahu, tapi tahu urusi hadis Nabi, maksudnya ada kesampaian. Nah itu Anas. Apa gerang bunyi hadisnya? Ujar Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum. Nah, jadi bilanya mendengar, melihat hadis Nabi yang redaksi bunyinya la yu'minu ahadukum. La itu kan artinya tidak. La itu artinya tidak. Berarti kayak inilah, tidak beriman salah seorang kalian. Nah, memang artinya itu, tapi maksudnya lain. Tidak ada tuh lain, tapi maksudnya adalah apa? La yu'minu ahadukum itu tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Nah, itulah kenapa jadi baca hadis belajar, syarah hadis belajar, tafsir Al-Quran belajar supaya kada salah. La yu'minu ahadukum berarti tidak beriman lah suruh. Lain, tidak sempurna. Lainnya tadi maknanya tidak sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya dalam Islam, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai, dia cintai untuk dirinya sendiri. Yakni la yakmulu imanu kulli wahidin minkum, tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta ya'tiya bi khislatin min khisalil wajibati alaih. Nah, iman itu belum sempurna. Kayak apa caranya supaya sempurna? Yaitu hubbuhu li akhihi, dia menyukai saudaranya sesama muslim apa yang dia sukai juga. Amun ketujuh, apa ini? Amun ketujuh dikawani berarti mengawani orang.
Amun ketujuh didoakan berarti mendoakan. Nah, itu yang la yu'minu ahadukum. Jadi kayak apa ya? Semacam cermin untuk diri sendiri. Kalau ketujuh dibantui maka berarti orang lain. Nah, kalau ketujuh dapat hadiah beri hadiah orang lain. Di riwayat lain, hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya yang berhubungan dengan kebaikan seperti dia suka dirinya. Bila naik pangkat senang, maka melihat orang lain naik pangkat senang juga. Nah itu. Bila himung dapat duit, maka himung juga orang dapat duit. Nah itu. Hadis ini kan secara otomatis mengkonter sifat-sifat tercela yang kayak hasad. Dan ini juga berhubungan dengan hadis lain yang al-muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bilanya himung juga, sedih juga. Nah, salah satu yang mungkin sederhana kayak yang terjadi di Palestina. Itu kan di Palestina itu terutama di Gaza kan hidupnya ngalih, sekolah hancuran, masjid hancur, rumah sakit hancur. Sedih juga tahu merasakan itu. Ada usaha yang macam-macam membela macam-macam. Kau membayangkan tuh nah rasanya jadi orang Gaza tuh nah tekurung, ada kau bapak-bapak akses ngalih. Kita kan mati lampu, di sini ada mati lampu bang. Mati lampu misalnya 5 jam di sini. Di sana mati lampu, wah ngalih, banyu ngalih, makan ngalih. Yang paling ada perasaan itu kan. Namun ada orang Islam lah, ada perasaan orang Palestina tuh aneh tuh. Perasaan barang itu, walaupun ya membantu mungkin lebih banyak doa, memberi sedikit lah itu. Cuma ada perhatian. Ini yang al-insan al-muslim kal jasadil wahid, yang ini juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kebaikan apapun, ini hadis ini kan berarti bahasa Jawa tuh apa ngarannya nih? Legowo. Pun ada orang terbagus terima aja atau senang aja, nah itu suruhan Nabi. Di hadis lain, wajah fi hadis unzur mahabba ma tuhibbu ayyatiyahun nasu ilaiki fa'tihi ilaihim. Nah, perhatikan paling yang engkau sukai, sesuatu yang paling engkau sukai, ayat yang nasu yang orang berikan kepadamu. Misalnya ketujuh nah himung benar amun orang memberi makanan terutama wadai. Misalnya amun ada tetangga menjulungi wadai himung benar tuh bang, itu apalagi wadainya nang larang misalnya, maka dia Nabi fa'tihi ilaihim. Nah, maka bilanya himung dapat wadai larang, bari juga orang wadai larang. Nah itu rumusnya. Ada timbal balik. Mangsuli lah itu. Rumusnya tuh kayak itu nah. Cuma kan sudah aja ulun menjulungi kolak semangkok. Pas bulik mangkoknya berasi bang dah. Kadang angsulannya. Nah itu kada usah menagih karena apa? Ini kan sunnah aja. Sedekah ini kan sunnah, kada wajib. Dapat syukur, kada dapat feedbacknya dah. Nah itu rumusnya sujudannya. Soalnya ada postingan lagi rame bang di Instagram. Pas saya ngasih jar makanan mahal padahal ternyata dia dikembalikan piring bersih jar. Anak ada bangsulan mulanya. Padahal kadang itu rumusnya ini sudah aja.
bagusnya barilah. Nah kayak itu. Wa fi kalami ba'dihim, ada sebagian ucapan, mungkin ucapan para ulama lah, irda lin nasi ma li nafsika tarda, senangilah manusia seperti mereka menyenangimu. Punya ada timbal baliknya. Wa minal qala al-Qarmani, ini mirip-mirip tapi dari sudut pandang berbeda. Jasiden wa minal imani, sebagian daripada iman adalah ayyabghada li akhihi ma yabghi ayyubghida li akhihi ma yubghidu li nafsihi minasyarr. Sebagian daripada iman adalah dia marah kepada orang sebagaimana dia apa ngarannya nih? Ini nah kada katujuh dapat gangguan orang, kayak tujuannya kada katujuh mengganggu orang. Nya kada katujuh diganggu orang, berarti nya kada katujuh juga mengganggu orang. Kayak itu rumusnya. Waruya anna rajulan, ini ada riwayat dari Imam Ahmad. Ya Rasulullah, jana datang, wahai Rasulullah, izinli fi zina, izinakan anak berzina. Ini aneh juga lah, lawan Nabi beizin anak berzina. Nabi ulun beizin mah anak berzina. Fahamma man kana bi qurbi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatana walahu faqala da'uhu. Jadi kan mungkin Nabi pas duduk, akhirnya datang Nabi ulun anak berzina. Jadi kan dihigi Nabi ini kayak gila kan nih, anak ditampari banyak ada kayak macam-macam gitu tahu Nabi kayak itu. Jadi Nabi da'uhu, biar dia nya. Tsumma qala udunu minni. Malah Nabi berucap, coba sini beberapa. Faqala lahu. Nah, kemudian Nabi pandir. Ini Nabi mengilustrasikan keinginan pemuda tadi. Ulun anak berzina Nabi ya. Ayah, parak nih Nabi. Nah, kayak ini aja Nabi. Atuhibbu, apakah kamu senang ayyuf ala dzalika bi ukhtika? Apakah kamu senang kalau saudarimu perempuan itu berzina? Kada. Fabnatika, anak perempuanmu kada. Fabi mur'atik, istrimu tidak. Nah itu ya. Falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi kadza wa bi kadza. Pokoknya Nabi rumusnya kayak itu. Kamu saudarimu berzina, kan ketujuhlah. Ada lawan anak mang ketujuhlah. Lawan anak pang kada ketujuh juga. Bini pang belum berzina ketujuhlah. Kada juga seberataan keluarga sampai kada jinya. Nah lalu sudah kayak itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqrah ma karihallahu ta'ala wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik faqrah lahu ma takrah li nafsika. Jar Nabi, bencilah sesuatu yang Allah benci dan sukailah bagi dirimu sesuatu yang disukai orang lain juga itu. Dan bencilah, murkailah itu sesuatu yang kamu murkai, tidak suka pada orang lain. Kalau kada katujuh ding sanak bebinian ini nah jadi penzina, maka jangan berzina lawan orang. Nah itu jangan gitu. Kayak itu Nabi madahi. Faqala ya Nabi Allah, akhirnya laki yang tadi berdoa lawan minta doakan lawan Nabi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ud'ullah, doakan kepada Allah Ta'ala ayyubghida ilayya an-nisa, supaya ada ketujuh lawan bebinian nang lain apa ngarannya nih pasangan tadi. Allah ma baghid ilayhi an-nisa fansarafa, kemudian beli. Maksudnya ini ya doakan Nabi ulun ada ketujuh zina. Nah itu bahasa nyamannya, bahasa lainnya lah, doakan ulun supaya ketujuh zina. Kan orang berzina itu terjadi suka sama suka. Kalaunya seikung suka, seikung kada, itu memperkosa berarti. Ini suka sama suka kan zina. Maka laki yang tadi berdoa supaya apa?
supaya ini kada tujuan binian tadi akhirnya apa? Ya kada berzina. Ya Allah, hindarkanlah dari maksiat. Ya Allah, mudahan ulun kada katuju maksiat. Nah, itu doanya. Nah, tujuannya melihat tempat maksiat hambar kada jadi. Mulai rumah asana tulak dah. Akhirnya tertulak sampai para tempat maksiat kada jadi. Nah, itu. Nah, summa raja'a ilaihi ba'da layalin. Kemudian beberapa malam publik pulang lagi yang tadi, ya Rasulullah ma min syai'in abghadu ilayya minan nisa fa'dzan li bisyahah. Lalu dia laki-laki tadi, izinkan ulun hendak siyahah. Siyahah itu jalan-jalan lah. Ujian Nabi, inna siyahata ummati al jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya jalan-jalan umatku, perjalanan itu adalah apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Di riwayat lain ini masih ini riwayat Imam Ahmad, tadi itu riwayat Imam Abu Daud. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Zaid bin Asad al-Qurashi qala li Rasulullah SAW, atuhibbul jannah, apakah kamu suka surga? Qultu na'am fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Apakah kamu mau surga? Ujar Nabi, iya. Nah, kalau begitu maka cintailah kepada saudaramu apa yang kamu sukai juga. Kalau kamu suka berteman, maka orang lain kayak sama kan. Summa inna hadzal haditsa qa'idatun min qawaidil Islam wal maqsudu minhu talabul musawah allati biha tahsulul mahabbah wa tadumul ulfatu bainan nasi wa tantazimu ahwaluhum. Hadis ini adalah hadis yang menjadi konsep besar dalam berinteraksi di Islam, di ajaran Islam. Yaitu apa? Konsepnya talabul musawah, mencari apa ya? Persamaan, mencari kesamaan. Allati bi tahsul muhabbah, yang mana kesamaan tadi akan menimbulkan rasa sayang. Satu, orang tua ketujuh didoakan, doakan. Orang tua ketujuh dibawahi sembayangan, bawahi. Kita ketujuh dibawahi sembahyang, bawahi orang. Kita ketujuh apa didoakan, doakan orang lain. Nah, itu. Ini kaidah Islam. Jadi ada di berbaik. Makanya salah satu sifat apa ngarannya ini tercela itu ngarannya hasad, itu adalah menginginkan kecelakaan bagi orang lain. Jadi sebujurnya dalam diri seorang muslim itu kayak apa caranya orang itu senang, kayak apa cara orang itu bahagia sebagaimana kita bahagia. Nah, cuma memang tergantung situasi dan kondisi. Nah, wa ammal itharu wa huwa taqdimul ghair ala nafs wa huwa amrun azimun madahallahu ta'ala ahlahu fi kitabihi al-aziz biqaulihi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ay hajah ila ma yu'thiruna bihi. Jadi dalam konsep agama ada ngarannya al-ithar. Ithar ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang pas itu artinya mengutamakan orang lain. Itu sunat kan, mengutamakan orang lain itu sunat. Cuma ithar ini hanya dalam hal-hal selain ibadah. Namun selain ibadah kita utamakan orang lain, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lawas mantri